Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kami akan mempresentasikan tentang tugas eksplorasi, yaitu tentang security testing. Di sini kami akan menjelaskan tentang definisi, tujuan, manfaat, langkah-langkahnya, test case, dan juga automation tools yang biasanya dipakai. Untuk anggota dari kelompok 9 itu sendiri ada saya, Daniel Mahendra Putra, dengan NIM 2207112600. Lalu ada Muhammad Syafiq Mayat dengan NIM 2207114104 dan Reza Ramadhani Putra dengan NIM 2207111389. Untuk definisi security testing itu sendiri ialah proses pengujian perangkat lunak untuk menemukan kerentanan atau vulnerabilities, risiko, dan juga kelemahan dalam sistem. Yang mana fokus utamanya itu adalah untuk melindungi data dan juga sumber daya dari ancaman eksternal maupun internal. Tujuan utamanya itu sendiri adalah untuk memastikan kerahasiaan, confidentiality, integritas atau integrity, dan juga ketersediaan atau availability. Dan apa sih tujuan dari security testing ini? Nah, jadi untuk tujuan dari security testing ini yang pertama itu adalah untuk menemukan celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh penyerang atau hacker. Nah, jadi di sini sebelum hacker itu bisa menyerang, kita bisa tahu terlebih dahulu celah-celah keamanan yang mana yang akan memungkinkan hacker untuk menyerang lewat sana. Jadi, itulah pentingnya melakukan security testing agar kita bisa mengantisipasi lebih awal. Selanjutnya itu adalah menjamin keamanan data pengguna dan juga organisasi. Lalu mencegah akses tidak sah atau unauthorized access. Lalu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Untuk tujuan berikutnya yaitu untuk memenuhi standar kepatuhan seperti ISO 27001 dan GDPR, juga PCI, DSS, dan sebagainya. Untuk manfaat security testing itu sendiri adalah yang pertama itu dapat mengurangi risiko dari serangan cyber. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk security testing itu sendiri kita bisa mengetahui celah-celah mana yang kemungkinan akan digunakan oleh hacker untuk masuk ke dalam sistem kita. Nah, setelah kita mengetahui itu, kita bisa menutupnya dan bisa mengurangi risiko kena serangan cyber. Lalu dapat meminimalisir kerugian finansial dan juga reputasi. Lalu memberikan gambaran tingkat keamanan sistem dan menjadi bagian dari quality assurance secara menyeluruh serta membantu tim IT memperbaiki kelemahan lebih cepat. Nah, jadi berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam melakukan security testing. Yang pertama itu mengidentifikasi aset dan kebutuhan keamanan. Yang kedua, bisa melakukan analisis risiko dan juga potensi ancaman. Lalu langkah selanjutnya, memilih metode pengujian seperti penetration test atau vulnerability scan dan juga sebagainya. Untuk langkah berikutnya, cobalah untuk membuat sebuah test case dan juga skenario serangan yang kemungkinan akan dilakukan oleh peretas. Lalu selanjutnya, eksekusi pengujian tersebut, test case tersebut dan skenario itu menggunakan tools, bisa tools otomatis, juga menggunakan tools manual. Setelah semua itu dilakukan, langkah berikutnya adalah menganalisis hasil dari pengujian tersebut dan juga mendokumentasikan setiap temuan dari hasil dari pengujian yang kita lakukan tadi. Untuk langkah terakhir, setelah kita menganalisis hasil dan mendapatkan dokumentasi temuan, lakukanlah perbaikan dan juga retest. Perbaikan ini maksudnya setelah kita mendapat mengidentifikasi, analisis risiko, melakukan metode pengujian, buat test case, skenario, dan juga melakukan
pengujian, dan setelah mendapatkan hasil uh, yang kita dapat itu, apa yang kurang, misalnya ada celah dari sistem kita itu, maka kita bisa melakukan perbaikan. Dan setelah kita melakukan perbaikan pun, kita harus tetap melakukan retest sampai betul-betul tidak ada celah untuk hacker atau penjahat cyber itu untuk menyerang sistem kita lagi. Untuk contoh test case-nya itu ada ini dengan ada ID test case-nya, skenario, input action, output yang diharapkan, dan juga jenis uji. Untuk test case pertama dengan ID TC SEC 01 dengan menggunakan skenario uji login dengan SQL injection. Kita bisa dalam login tersebut memasukkan input atau action admin or 1 sama dengan 1. Nah, di sini untuk memastikan security kita itu bagus atau kuat, output yang diharapkan apabila kita memasukkan input action admin ini, outputnya yang diharapkan itu sistem itu menolak akses dan menampilkan pesan error aman. Nah, itu yang diharapkan. Namun apabila output yang keluar itu adalah login berhasil, maka berarti untuk keamanan dari sistem kita itu masih jauh dari yang diharapkan. Nah, jenis uji ini disebut dengan SQL injection test. Lalu untuk test case selanjutnya itu dengan ID test case-nya itu TC SEC 02. Skenario-nya itu melakukan brute force login. Brute force login ini maksudnya adalah melakukan login dengan masukkan kata sandi secara berulang-ulang. Untuk input atau action-nya itu kita masukkan 1000 password random. Nah, untuk output yang diharapkan dalam melakukan brute force ini adalah sistem itu dapat mendeteksi dan juga memblokir percobaan berulang. Nah, jadi karena sistem itu mendeteksi dan memblokir percobaan berulang, maka untuk percobaan serangan brute force login dengan 1000 password ini itu bisa gagal. Dengan output yang kita harapkan itu sistem mendeteksi dan memblokir percobaan berulang. Sedangkan apabila sistem itu tidak dapat mendeteksi atau tidak dapat memblokir percobaan berulang, maka sistem itu akan terus melakukan login dengan mencoba 1000 password random ini. Dan apabila salah satunya itu berhasil, maka login itu akan berhasil. Berarti untuk security sistem kita itu masih jauh dari apa yang kita harapkan. Untuk jenis ujinya itu adalah brute force test. Lalu untuk test case ketiga dengan ID TC SEC 03 dengan skenario XSS injection. Untuk input atau actionnya itu script alert 1 script di form inputnya. Untuk output yang diharapkan itu script tidak dijalankan dan hanya tampil sebagai teks saja. Untuk jenis ujinya ini merupakan XSS test. Oke. Untuk automation tools, untuk security testing akan dijelaskan oleh teman saya Reza. Baik, saya Reza Ramadhan Putra akan melanjutkan menjelaskan tentang tools. Di slide ini, saya akan menjelaskan beberapa automation tools yang sering digunakan dalam security testing web. Automation tools membantu kita menemukan kerentanan secara cepat dan konsisten, baik untuk tahap audit, rutin, maupun persiapan penetration testing yang lebih mendalam. Baik, yang pertama itu WSP Zep. WSP Zep ini sebuah tool open source dari komunitas WSP. Zep cocok untuk pemula karena antarmukanya ramah dan memiliki fitur scanning otomatis, spidering, serta fuzzer. Selanjutnya itu website. Ini merupakan salah satu tools yang paling banyak dipakai oleh pentester profesional. Berusnya memiliki proxy, scanner, repeater, intruder, serta kemampuan extensible lewat plugin. Selanjutnya itu adalah Nessus. Nessus adalah fokus sebagai vulnerability scanner untuk server dan infrastruktur. Cocok untuk audit jaringan dan inventaris kerentanan.
Selanjutnya itu Akunetic. Akunetic ini scanner komersial yang kuat untuk aplikasi web dengan deteksi modern seperti SKLEI, XSS, SSRF. Selanjutnya itu Nikto. Nikto ini yaitu tool command line sederhana yang memeriksa konfigurasi web, server, dan menemukan celah-celah umum. Selanjutnya itu Metasploit. Toolkit ini eksploitasi yang sering digunakan untuk menguji apakah kerentanan benar-benar bisa dieksploitasi. Nah, yang terakhir itu SQL Map. Tool otomatis spesialis untuk mendeteksi dan mengeksploitasi SQL injection. Efektif untuk penemuan SQLi dan ekstraksi data pada pengujian khusus. Meskipun banyak tools yang tersedia, Burp lah yang sering dianggap pilihan utama untuk banyak profesional karena kelengkapan fiturnya, fleksibilitas, dan ekosistem pluginnya. Baik, saya akan melanjutkan Burp itu secara detail. Jadi apa itu Burp? Burp adalah platform komprehensif untuk web security testing yang dikembangkan oleh Volkswagen. Biasanya digunakan untuk melakukan penetration testing pada aplikasi berbasis web. Burp bekerja sebagai proxy antara browser dan aplikasi web, sehingga tester dapat menganalisis, memodifikasi, dan mengeksploitasi trafik HTTPS secara langsung. Fitur-fiturnya itu ya adalah yang pertama itu proxy. Proxy ini adalah jantung Burp. Secara konsep, kita mengarahkan browser agar melewati proxy Burp sehingga semua request dan respon HTTPS dapat ditangkap, dianalisis, dan dimodifikasi. Selanjutnya itu Spider. Spider otomatis menelusuri semua link dalam aplikasi untuk menemukan endpoint dan parameter yang mungkin tidak terlihat saat browsing manual. Selanjutnya itu Scanner. Scanner tersedia untuk versi Pro-nya, versi Pro saja. Scanner melakukan pemilihan otomatis untuk menemukan berbagai jenis vulnerability seperti SQL injection, XSS, CSRF, command injection, dan path traversal. Hasil pemilihan biasanya disajikan dengan level risiko dan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya itu intruder. Intruder ini dipakai untuk melakukan forcing atau brute force terhadap parameter. Misalnya memasukkan daftar kata, word list, pada suatu parameter untuk menguji input handling atau login brute force. Selanjutnya itu reporter. Reporter memudahkan pengiriman ulang satu request dengan variasi berbeda untuk mengeksplorasi respon server. Sangat berguna saat kita ingin memastikan atau memverifikasi sebuah celah secara manual. Yang terakhir itu ada sequencer, decoder, comparer, extender. Sequencer ini itu untuk menganalisis randomness token atau session ID untuk melihat apakah dapat diprediksi. Selanjutnya itu decoder. Decoder itu membantu konversi data seperti URL encode, base64, dan sebagainya. Selanjutnya itu comparer. Comparer itu untuk membandingkan dua respon. Yang terakhir itu extender, memungkinkan pemasangan plugin seperti BAPP Store agar fungsionalitas dapat diperluas. Baik, ini ada alur penggunanya. Yang pertama itu konfigurasi proxy. Pada praktiknya, tester akan mengatur browser agar memakai 127.0.0.1 dengan port 8080 untuk menangkap traffic, seperti screenshot yang ada di sini. Selanjutnya itu akan menangkap request. Saat user berinteraksi dengan aplikasi, request akan muncul di proxy di intercept, seperti gambar berikut. Selanjutnya itu analisis dan eksplorasi. Request yang dicurigai dikirim ke reporter untuk memodifikasi manual atau ke intruder jika ingin menjalankan variabel input otomatis. Dan yang terakhir itu laporan. Setelah pengujian hasil dikumpulkan, diberi severity, dan disertai rekomendasi perbaikan. Versi Pro-nya mendukung ekspor laporan dalam format HTML atau PDF. Dengan pendekatan ini, menjelaskan cara diagnosis di screenshot agar tetap paham alur kerja Burp.
Baik, ini merupakan contoh kasusnya. Seorang tester menggunakan brute force untuk menguji sistem login dengan fitur intruder yang mencoba melakukan brute force pada form login. Brute mendeteksi bahwa sistem tidak membatasi percobaan login, sehingga berpotensi diserang oleh hacker. Setelah diuji, tim developer memperbaiki sistem dengan menambah rate limiting dan CAPTCHA. Baik, kesimpulannya, security testing merupakan bagian penting dari pengembangan perangkat lunak. Tujuannya tidak hanya mencari bug, tapi juga melindungi data dan penggunaan dari serangan cyber. Bersuat terbukti sebagai tool paling komprehensif dan efisien untuk melakukan web security testing. Dengan fitur lengkap seperti proxy, scanner, dan intruder, Pursuit dapat digunakan untuk testing manual maupun otomatis. Penggunaan routine security testing dapat menemukan celah sebelum diserang, memastikan aplikasi tetap aman, meningkatkan kepercayaan pengguna, dan mengurangi risiko kerugian dan reputasi perusahaan. Keamanan bukan fitur tambahan, tapi fondasi dari kepercayaan pengguna. Dengan security testing yang rutin dan tools seperti website, kita bisa membangun aplikasi yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih dipercaya. Baik, mungkin itu saja dari materi kami tentang security testing. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami dari 49 kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.